PT Timah Tbk meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh karyawati ini. Kami minta tuntutan kawan-kawan bikin video itu beliau tuh Pak, Ibu. Kepada Dirut PT Timah untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan perwakilan honor sepulau Bangka Belitung. Saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Jangan kau biarkan ku salah. Yo, Monster People. Welcome back again bersama Nyodan. Mamang si Abu absen, sepakun lagi bobo. Doa tapi mangkok In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Nampaknya kasus karyawan Bumen BUMN PT Timah yang hina pekerja honorer yang menggunakan fasilitas BPJS itu berbuntut panjang nih nampaknya. Untuk kali ini mungkin diapes nih ya. Setelah 2 kali kena teguran tertulis tapi adem ayem aja. Memang sekilas terkesan dari beberapa hari viral ini kayak belum ada langkah tegas atau hukuman tegas gitu dari perusahaan. Yang ada hanya klarifikasi dari perusahaannya, meminta maaf juga dari perusahaannya. Mungkin karena terlihat seperti tidak ada langkah tegas, akhirnya perwakilan honorer di Bangka ini mendatangi atau menggeruduk tempat ketua DPRD Bangka kalau nggak salah gitu ya, untuk memprotes gitu, meminta tindakan tegas berupa minta maaf dan segala macamnya, nanti ada dijelaskan. Juga nih karena rame ini akhirnya difokuskan oleh netizen untuk mengkuliti. Ternyata katanya si Mbak itu tuh bukan orang Bangka asli. Juga jejak digitalnya sekarang yang lagi disorot nih. Karena ada beberapa video yang terlihat seperti mensupport atau mendukung perihal 300T itu gitu. Apakah terlibit? Nah, ntar kita cek-cek. Tapi pertama meluncur dulu. Nih Nyo, ini kalau dari TV One 2 jam yang lalu ada permintaan maaf dari Humas PT Timah kalau nggak salah Maya. Kita ceki-ceki coba. PT Timah Tbk menyampaikan permintaan maaf atas perilaku karyawannya Dwi Citraweni alias Weni Maison yang menghina karyawan honorer yang menggunakan BPJS Kesehatan lewat sebuah video yang viral di media sosial. Kepala Divisi Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan mengatakan perusahaan telah memanggil karyawan yang bersangkutan dan akan mengambil langkah yang tegas sesuai dengan aturan kekaryawanan yang berlaku. Semua karyawan PT Timah itu tentu saja tunduk terhadap peraturan perusahaan khususnya tentang kekaryawanan. Itu yang pertama. Kemudian dari hari pertama kita sudah pantau, kemudian yang bersangkutan juga sudah dipanggil ya. Kita sudah kirimkan surat pemanggilan. Ke depan kita akan melakukan langkah-langkah tegas untuk kedisiplinan karyawan. Kita tunggu bersama, nanti ini kan lagi proses ya, yang terpenting adalah perusahaan tidak akan mengambil langkah yang tidak tepat dan kita tetap tegas untuk menegakkan aturan kekaryawanan di perusahaan ini. Ingin saya sampaikan bahwa pertama, PT Timah Tbk meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh karyawati ini. Yang kedua adalah seluruh konten-konten yang dia buat di media sosialnya tentu saja tidak ada berhubungan dengan culture atau budaya kerja perusahaan. Itu yang ingin saya tegaskan. Yang ketiga adalah perusahaan tegas bersikap untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai terhadap yang bersangkutan. Tentunya kita juga melihat aturan-aturan karyawanan yang berlaku di perusahaan ini. Tuh, masih stuck di investigasi sehingga penjelasan soal konsekuensinya pun ya mungkin teman-teman netizen nilainya kayak ya ini formalitas yang penting naik dulu gitu. Detailnya belum ada kejelasannya, opsi-opsinya apa aja gitu, entah di SP atau di gimana kan atau seperti apa gitu masih belum jelas. Karena update terakhir sih masih videonya kan dari Desember ya sebenarnya videonya ya.
cuman viral apa Desember atau Januari ya lupa. Pokoknya mah baru viral sekarang gitu. Videonya mah nggak terlalu fresh, baru posting terus viral, enggak. Iya. Itu untuk ukuran ada durasi yang cukup lumayan panjang pun masih stuck di investigasi, itu yang bikin teman-teman netizen gemes gitu. Yang akhirnya korek sendiri, gali sendiri, viralin sendiri sama teman-teman netizen. Ya, sedangkan kan netizen pasti butuh apa kejelasan ini konsekuensinya apa nih gitu ya, Mang ya. Nah, sekarang coba kita bergeser ke TikTok nih, Meluncur. Cus. Ninyo, ya. Berikut ini ada stock shot yang diposting sama Genius. Ya, saat beberapa perwakilan dari pekerja honorer mendatangi kediaman kalau nggak salah apa kantor gitu Ketua DPRD Bangka Belitung nih untuk beraudiensi nih, kita lihat ya stock shotnya, ceki-ceki. Terlihat cukup banyak yang datang ya, cukup banyak yang datang. Cukup banyak yang datang, dan yang paling menarik adalah di komen-komennya ya. Ada dari Surito. Sulit dipecat ya karena keluarga orang dalam. Nah, ini tahu dari mana? Ini masih jadi pertanyaan ya tuh. Tapi banyak juga yang ngomong keluarganya petinggi tuh. Saya yakin tidak akan dipecat gitu. Ada video dia gendong duit ada gitu. Tapi tolonglah ya, udah nggak usah lah ya. Tolonglah ya. Jadi intinya banyak teman-teman netizen yang cukup pesimis gitu ya. Ada yang bilang katanya ordal, inilah itulah. Tapi kita lihat nih permintaan dari perwakilan pekerja honorer kepada Ketua DPRD Babel ini muncul. Ninyo, ya. Ini cuplikan tuntutan para honorer untuk oknum karyawan PT Timah yang viral itu ya. Ibu Suri Wakhanda, tolong lah ceki-ceki. Play. Hari ini beda, apapun bilang kita menghadap dulu bahwa ya kan apa arahan beliau, tapi tadilah kami minta tuntutan kawan-kawan bikin video itu beliau tuh Pak Ibu Suri wartawan langsung minta tolong dibikin video Viti minta maaf untuk kami para honorer nih dan seluruh pengguna BPJS non prioritas. Didampingi dengan kami para honorer nih dengan Humas PT Timah. Terus bikin perjanjian dia tidak akan mengulangi lagi bermedsos yang benar-benar etika. Kalau dia mengulangi kita bisa lapor ke SPKT. Nah, kawan-kawan, ada yang mau ditambahkan kira-kira? Hari ini beda. Tapi ini aku salvok loh. Dasar memang ya para pekerja honorer tuh punya hati yang baik ya. Aku pikir bakal menuntut untuk dipecat atau seperti apa. Cuma sekedar ya mungkin bertemu dulu audiensi, mungkin ngobrol kali, diskusi lu ada apa sih sebenarnya, kayak punya sentimen tersendiri sama pekerja honorer, ada apa sih gitu kan ya. Terus dia juga minta permohonan maaf yang lebih proper beserta ada apa namanya divisi humasnya juga kan dari PT Timah, terus juga ada para honorer juga gitu, sama buat surat perjanjian tidak akan mengulanginya lagi gitu. Ya bikin konten yang bener-bener aja lah gitu ya. Yang ya apa ya, POV boleh, cuma kemarin tuh terlalu barbar menurutku. Ini part nunjukin dia kerja di mana itu kayak nggak perlu itu, tolong lah. Tapi ini versi sekilas nih. Nah di nextnya ada versi yang lebih detail, apalagi saat ngebahas kalau ternyata dia ini bukan, atau si oknum karyawan ini bukan orang Babel asli gitu. Meluncur. Ninyo, ceki-ceki. Play. Beliau harus minta maaf dengan kami para honorer dan seluruh pengguna BPJS non prioritas lewat video, didampingi dengan kami para honorer dan Humas PT Timah. Siap, aku langsung apa namanya tuh sampaikan langsung kepada Pak Direktur. Ya, dan ke masyarakat Bangka Belitung khususnya yang telah bikin malu Bangka Belitung, kasus 207T belum selesai, tambah kasus ini Pak. Orang mananya? Asli orang Pak, bukan orang Bangka Pak. Kami di Bangka Belitung mijat gile Bangka Belitung. Pegawai di mana pegawai? Timah. Di rumah sakit di mana? Karyawan Timah. Kantor, staf. Woi,
Mana video? Pak Ketua lu nengok video. Video Dosa. Anget. berapa nih? Anget ketua. Di rumah. Pak, PNS yang dibilang PNS sama di negara tuh Pak, kalau itu mengirim opini Pak. Iya lah, nanti kita kirim surat. Pak Sekwan, kirim surat Sekwan. Nanti di ibu pejabat Bayar lambe turah. Oh, lambe turah di ibu pejabat tuh Merancang salah satu ibu pejabat ya. Ini Pak dikata bunga matahari zombie. Dikata motor goib Pak. Sama kita berarti. Kami dikatakan antung. Hororer. Jadi di Sendila itu Pak, lagi Pak Michael. Kelar sih menurutku kelar ya. Masih untung loh para teman-teman pekerja honorer nggak meminta untuk dipecat lah, di inilah itu cuman minta permintaan maaf yang benar-benar proper sama perjanjian tidak akan mengulanginya lagi gitu. Nah di sini ketahuan setelah dikorek-korek ternyata bukan orang Bangka kan. Makanya tadi ditanya emang orang mana sih? Sayangnya memang nggak terlalu nangkep saat dibilang orang mananya gitu. Cuma tadi mereka udah stok video-video mungkin dari jejak digitalnya gitu yang nanti akan ditunjukkan ke Ketua DPRD Bangka Belitung ini gitu. Bahkan tadi sempat ada yang nyeletuk, dibilang makhluk goib saya Pak, katanya itu. Oh sama kita juga berarti kan hororer gitu. Dianggapnya sebagai makhluk goib dan segala macamnya. Itu pun aku bingung. Ini orang kenapa sih punya sentimen tersendiri? Apa pernah dikecewain gitu atau iya memang orang tengil aja gitu, nggak ngerasain perjuangan dari bawah seperti apa gitu. Kalau kita mengacu sama komenan netizen kan banyak yang menyebut kalau dia punya orang dalam gitu. Ya idealnya kalau punya orang dalam tuh posisinya langsung sat-sat gitu. Gak ada perjuangannya ya. Tolonglah. Yang jelas sudah diadukan kepada Ketua DPRD Babel, Bapak Didit Srigusjaya. Ntar kita tinggal lihat langkah selanjutnya apa. Tapi ini ada tanggapan langsung dari Bapak Didit yang meluncur. Ninyo, ini tanggapannya. Ceki. Play. Saya mengucapkan terima kasih kepada honorer yang ada di Pulau Bangka ini. Mereka kan rencana mengadakan demo di PT Timah. Tapi alhamdulillah mereka menyampaikan aspirasinya ke DPRD Provinsi Bangka Belitung. Yang kedua, setelah mendengar tentang viralnya Ibu Suri ini, saya jujur aja sangat menyayangkan sikap beliau, terlepas apapun maksudnya, tapi ini sangat menyinggung perasaan teman-teman profesi honor sepulau Bangka Belitung, mungkin seluruh Indonesia. Dan dalam audiensi tadi mereka menginginkan agar DPRD segera mengambil tindakan. Ya kita sampaikan, Ibu Suri ini itu kan pegawai PT Timah, bukan pegawai ASN, bukan pegawai honor. Maka solusinya kita akan segera mengirim surat hari ini juga kepada Dirut PT Timah untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan perwakilan honor sepulau Bangka Belitung. Ya, kalau nggak salah ada beberapa poin, gitu kan? Nah, yang berhak untuk melakukan tindakan tegas adalah pihak PT Timah, gitu kan? Nah, ya kita berharap agar ini tidak dilakukan lagi. Maka kita saling menghargai setiap profesi. Walaupun beliau saat ini mendapat rezeki sebagai karyawan PT Timah, disyukuri, tapi tampak melecehkan profesi yang lain. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita. Ya, karena di mata Allah itu yang mulia seorang bukan dilihat dari jabatannya, tapi dari keimanannya. Jadi saya sangat menyesalkan. Saya berharap PT Timah melakukan tindakan tegas. Ya. Dan yang kedua, ternyata masih berlanjut. Ada postingan-postingan yang direct kepada saya, tapi yang nggak saya baca lah. Ya. Itu urusan lah. Nah, jadi intinya DPRD segera menindaklanjuti aspirasinya dan kita akan langsung kirim. Dan saya telepon Pak Dirut, posisi HP-nya
tidak aktif. Mungkin lagi sibuk ya. Lagi? Keren ya ketua DPRD Bangka Belitung ya, langsung satset langsung via telepon dulu, tapi sayangnya tidak aktif gitu. Tapi yang jelas akan menyurati dan meminta PT Timah benar-benar nindak tegas gitu. Tadi dia juga sempat syok katanya setelah ditunjukin video-video lainnya ya. Mana nyuratinnya langsung hari ini juga lagi katanya. Iya, makanya kita bisa nunggu mungkin 1-2 hari ke depan. Kalau tetap tidak ada info tindakan tegas apa gitu ya, dan juga anyep gitu, berarti apa ya, bisa dibilang benar dugaan teman-teman netizen gitu. Ya bisa dibilang. Kalau aku sih jujur pesimisnya, karena kemarin kan ada info dari Tribun itu kan yang bilang ini bukan kali pertama, ini udah kali kedua. Sebelumnya sudah teguran tertulis 1, teguran tertulis 2. Ya kan kita bisa lihat ya, dia masih dengan nyalinya, terus statusnya juga masih bekerja gitu kan. Kan berarti efek jerahnya nggak ada tuh. Ya nggak, aku sih mikir ke arah sana sepertinya agak sulit. Tapi kita lihat aja orang dalam versus netizen kencengan mana ya, makanya kita lihat aja. Ya antara nggak ada efek jerahnya atau emang dianya bandel aja gitu. Emang dianya tambeng. Harusnya setambeng-tambengnya kan, ini urusan pekerjaan ya. Iya kan, potensinya hilang pekerjaan. Oh iya sih. Idealnya kan. Kapan lagi gitu kerja di Bumen ya nggak, PT Timah gitu kan. Iya, kalau yang benar-benar masuk murni sih idealnya, yang idealnya teguran tertulis 1 aja udah stop di situ, nggak ada kedua, terus sekarang nyampe ke 3 idealnya. Iya. Tapi kita intip jejak digital yang lagi dikorek-korek teman-teman netizen. Meluncur. Nih Nyo, salah satu sampelnya yang diposting tanggal 2 Januari kemarin ya, ada video nih dengan caption kita punya lahan, terus kita suruh orang berkebun, terus dapat hasilnya kita bayar hasil kebunnya. Malah dibilang merugikan Konoha 300T. Hasil panen aja nggak sampai 200T, tapi dibilang rugi 300T. Yang lawaknya lagi pada teriak-teriak minta 300T. Nggak apa-apa dihukum 6,5 tahun. Toh lol katanya, orang pakai modal dan usaha coy, bukan ngemis miris tuh. Ada jejak digital. Ibu-ibu bersenyum manis ini dan bergestur kemarin liuk-liuk ini tampak membela pelaku yang merugikan 300T gitu, yang kemarin divonis 6,5 tahun gitu kan. Nggak cuma satu, ada 2 meluncur. Ini memang mau pakai 2 sampel aja gitu. Sebenarnya ada beberapa sampel, tapi kayak salah mumet ya. Ini ada lagi yang diposting 28 Desember. Audionya kita mute karena lagu kita play. Jangan gara-gara hal yang gak kita paham, kita malah ikut-ikutan mencetak dosa hanya karena kata-kata 271T. Terus pajak selama tahun itu diterima Konoha tidak. Ya gak tahu. BPK sebagai ahlinya aja tidak mencatat. Terus pada tahun itu tercatat apa? 271T siapa yang hitung? Itu coba tanyain yang hitung deh. Kalau sama-sama masih menikmati hasil tambang, harap maklum. Namanya juga tambang pasti ngerusak. Gak ada yang nggak ngerusak katanya tuh. Ya intinya mah dia speak up membela HM ya, membela HM gitu ya. Yang sudah jelas-jelas divonis 6,5 tahun ya, karena merugikan negara sebesar 271T gitu. Ya ini yang lagi didesak sama teman-teman netizen tuh. Ini jejak digitalnya ya, gara-gara kemarin kan viral ya, terus jejak digital dikorek. Loh, ini speak up banget nih, lantang banget nih membela 271T nih. Ada apa gitu. Akhirnya aku ngeliat kayak beberapa komen gitu, teman-teman netizen minta mendesak untuk coba cek ada nggak kali 1%-2% mah gitu ya. Kok speak upnya kencang banget gitu. Itu doang gitu. Antara itu atau ini emang ya mau bikin yang kontra aja biar rame gitu ya. Caper-caperan aja gitu biar viral gitu kan. Mengingat akunnya memang ditujukan untuk konten kreator yang memang butuh butuh viral gitu. Terus juga sebenarnya yang agak aneh itu kok kayaknya ibu ini tahu banget gitu kok tercatat atau enggaknya gitu ya. Sampai kan ditulis di situ tahu enggak itu valid enggak gitu kan. Aku bisa jawab karena kan
dia bekerja di sana. Iya, ini kan menunjukkan kalau Ibu Liuk-Liuk ini benar-benar bekerja gitu di sana gitu. Jadinya paham banget gitu. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Iya. Nextnya kita bergeser ke ada update dari Agus nih. Santuy People mungkin kangen ya. Ini sedikit aja untuk hitung intermezzo ya. Jadi setelah tahu bahwa dirinya akan di-grooming oleh Bang Ipul gitu untuk mengembangkan bakatnya di dunia industri kreatif gitu melalui media sosial TikTok. Di sini Agus mencoba mengasah beberapa bakatnya. Ada dua ya. Yang pertama ini menciptakan dan membaca puisi. Ceki. Play. Sayang, abang. Ih, geli. Kok bisa begitu ya puisi abang kayak gitu ya? Nggak terinspirasi banget, geli dengarnya. Sayang, abang. Tapi lucu ya bahasa abang ya, lucu lah. Perasaan abang yang lucu, tapi kan nggak ke merekanya. Kalau mereka bilang pasti, ih geli liatnya. Ya mama aku juga geli sih. Masakan kalian Bang Agus sendiri geli liatnya. Itu saya masak apa saya? Kacang? Bayam. Enak banget. Aku si Popeye makan bayam. Mau direbus apa ditumis sayang? Sini biar abang petikin sayang. Daripada abang ada kegiatan ini, pusing abang. Mereka dengerinnya lebih pusing daripada abang. Gimana coba tuh? Pusing nggak? Pusing lah. Oh, Bang Agus nanti mau duet nih. Sama siapa itu namanya yang penyanyi dangdut populer itu? Lupa pun abang. Siapa nama saya? Itu yang kemarin kata Pak Parah, siapa namanya? Itu yang penyanyi dangdut. Sayang, abang. Kan udah sampai beritanya ke Agus. Agus pun terlihat excited banget. Wah, Babang Ipul gitu kan. Kita coba mungkin dari jalur puisi. Tadi Agus sempat membuat dan mengkoreksi ya. Saya nggak bisa ngeliat fullnya ya. Dan hasil puisinya mungkin belum bisa memuaskan hati Agus gitu. Sampai akhirnya dia kayak aduh kok masih agak geli sendiri gitu. Mungkin pemilihan kata-katanya masih harus dikoreksi lagi gitu. Iya, padahal bisa tuh kan dari kata-kata puisi dijadiin lirik lagu gitu Bisa, ya. bisa banget gitu. Tapi yang jelas kita lihat di sini Agus sudah benar-benar akan fokus gitu ya untuk terjun di grooming, diorbitkan gitu ke industri kreatif. Walaupun berawal dari TikTok, it's okay. Iya. Nah ini nextnya sekaligus lastnya nih meluncurnya. Gak cuma puisi, membuat dan membacakan puisi dan juga tadi memetik bayam gitu ya. Di sini aku juga menunjukkan bahwa dia bisa menunjukkan bakat yang mungkin orang tuh mikirnya nggak akan mungkin bisa dilakukan. Jadi aku bisa pargoy sambil nyanyi lagu ciptaan Bang Farhat. Itu epic, wow. Ceki. Play. Bang Agus bisa pargoy nggak? Bisa. Coba dong Bang Agus pargoy. Oke. Pakai lagu Bang Agus coba pargoy. Mau lihat? Pargoy aja Bang Agus. Nih ya, siap-siap Bang Agus berdiri ya, lagunya pargoy sambilnya. Lagu pargoy ya, sambil joget ya. Sebentar, Bang Agus geser ya. Jadi begini nih. Coba Bang Agus sambil pargoy. Iya, siap. Iya, Bang, siap. Jangan kau biarkan ku salah. Jangan salah tak berakhir. Jangan kau tak. Udah. Maksud banyak-banyak ya, begitu aja. Aduh. Hari ini Bang Agus tuh itulah lagu Pargoy ya. Ada pargoynya juga ya Bang Agus. Ada. Maksudnya ada pargoynya. Oke. Aku langsung kepikiran ide gitu. Mungkin misalkan Bang Ipul kalau mau jadi collab ya.
Bang Ipul punya single lagu, terus dibuatkan video klipnya sambil nyanyi misalnya, terus ada Agus lagi pargoy gitu. Bisa, Iya. bisa. Karena tadi terlihat sangat apa ya, lancar sekali gitu pargoynya gitu ya. Bahkan sambil nyanyi, wah itu sulit banget, banget. Kadang orang pargoy aja nggak bisa gitu kan. Iya. Ini udah pargoy Nyanyi sambil lagi. nyanyi gitu kan. Lagunya pun lagu baru itu pun itu butuh konsentrasi otak ya, tingkat pokoknya. Gila, mantap. Pokoknya mah di sini yang aku lihat teman-teman Santuy People tuh nggak sabar menunggu hasil kolaborasinya ya kali. Agus dan Bang Ipul gitu kan. Karena hitung-hitung itu kan berarti hasilnya nanti hiburan ya, entertainment ya, hitung-hitung bisa bantu menutupi kasus yang sudah masuk ke ranah-ranah personal nih. Sejujurnya udah mumet aku ngelihatnya itu kan. Bukti-bukti video, mumet banget ngelihatnya. Mending Agus pargoy aja dah sama Agus baca puisi dah, itu dia paling bener ya. Karena jelas genrenya sudah ke arah entertain sekarang gitu kan. Iya. Ya udahlah Nyoh. Karena menurutku setelah Santuy People nonton ini pasti teman-teman Santuy People semuanya berbondong-bondong ingin membuat pargoy dengan lagu tersebut karena kan bisa jadi trendsetter. Betul. Ya gitu kan. Nanti kita akan melihat banyak teman-teman netizen di TikTok membuat pargoy dengan lagu tersebut gitu. Karena udah menjadi tren di sini ya. Agus benar-benar trendsetter ya. Ya udahlah, sambil menunggu kelanjutannya soal PT Timah tadi karyawannya akan seperti apa, hukuman atau tegurannya atau seperti apa. Seperti biasa kita meluncur ke Thank You Super Thanks. Belajar. Cus. Yo, yes. Super Thanks siapa yang ada pipe? Ada 5. Yang pertama kita buka dari Kakak Saninata. Nah Mbak, mulutmu harimaumu, kalau dipecat apa nggak sayang Mbak? Karir yang sudah dibangun dari awal hancur deh. Tuh dengerin tuh ya, tolonglah. Ini dari Merah-Merah. Wow, Lukyun sudah lama tak jumpa. Mbak yang kerja di Bumen katanya ya. Sombong banget di situ masih budak korporat, gaya udah selangit. Beda pemilik entrepreneur mah beda nih. Halo Santuy People, lama nggak komen di sini. BTW Matt Imlek ya, ada ampau dikit nih buat beli es. Nggak dikit dong, banyak ini merah-merah ya. Terima kasih. Nextnya ada dari No Hypocrite. BPJS itu kan yang jualan negara. Kalau nggak punya apa-apa dipersulit, belum hilang pusing gara-gara kebijakan gas 3 kilo. Muncul orang-orang begini, harusnya didaur daur ulang aja otak orang-orang sok penting kayak begitu ya. Bumen aja ya, udah monopoli banyak hal masih aja merugi terus. Entah kebijakan negara kacau, orang-orang yang beginian nasib jadi rakyat jelata di negeri Konoha. Sabar, nasib kita sabar. Nextnya dari Ana Intiana, harta tahta itu hanya titipan. Semoga manusia sombong itu secepatnya dipecat. Doa dari 40 orang akan diijabah katanya. Tuh, lastnya dari Nadia. Halo Nyomang, izin merepet sok, silakan. Aku perawat yang masih jadi honorer. Ayo loh. Tapi amat sangat mensyukuri pekerjaan yang aku abdikan. Letih, kurang tidur, sakit punggung, makan suka telat, jaga pasien sif-sifan, makan siang saat sehabis tindakan bersihin pup pasien, bersihin luka diabetes dan lain-lain. Walaupun gaji gak seberapa sama perjuangan tiap hari, tapi bersyukur banget. Lagi mah ya, malaikat maut kalau ngambil nyawa pasien mah gak lihat-lihat dia pasien prioritas atau BPJS biasa ya. Semangat semuanya, apapun pekerjaannya selagi halal dan keringat sendiri, nggak usah malu. Terima kasih, memang siap, semangat terus dah. Biar Tindas si paling Timah, si paling BUMN mah kalau nggak. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut deh komen seperti biasanya. Yaudah. Mamang si Abu yang lagi rusuh manja banget, Pakun yang rusuh juga. Dua terima kok. Cabut dulu dan ciao.